Pertama tadi pertanyaan mengenai kondisi ketidakpastian, dan ketidakpastiannya itu cenderung dari sisi pertama harga-harga yang meningkat, terutama karena disrupsi dari sisi supply. Tadi ada potensi krisis pangan, energi, dan bahkan krisis utang di berbagai negara seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi. Ini adalah sesuai dengan task force yang dibuat oleh PBB, di mana mereka mengidentifikasi suasana dan situasi tantangan global ini akan berpotensi kepada 3 area krisis, yaitu pangan, energi, dan utang. Nah, dalam situasi yang ketidakpastian tadi dikaitkan dengan kondisi atau peranan dari instrumen APBN fiskal. Yang di tahun 2023 kembali untuk menerapkan disiplin fiskal atau prudent fiscal policy dengan membuat maksimum defisit tidak lebih dari 3% dari GDP. Nah, sebetulnya kalau kita lihat ketidakpastian ini yang cenderung untuk meningkatkan harga dan meningkatkan suku bunga dan capital outflow karena adanya liquidity yang tightening, ya memang seharusnya kita mengurangi kemungkinan gejolak itu yang bisa berimbas ke ekonomi dengan mengurangi defisit. Karena kalau kita defisitnya masih sangat besar, sehingga kita kemudian terlihat di market harus melakukan financing, apalagi financingnya sampai desperate, maka kita pasti akan terkena hit dengan cost of fund yang sangat tinggi. Pasti akan juga dilihat dari sisi rating, di mana Indonesia dianggap vulnerable dari sisi source of financing. Maka kita kelihatan di berbagai negara yang sekarang menghadapi kondisi revolving risk dari sisi manajemen utangnya, karena dianggap fiskalnya tidak sustainable, mereka harus membayar biaya yang luar biasa sangat tinggi. Jadi dalam hal ini sebetulnya sesuatu yang justru kita sedang mengelola sebuah risiko baru sesudah pandemi itu, yaitu dari tadinya risiko kesehatan sekarang menjadi risiko finansial dan geopolitik yang menimbulkan imbas sangat besar terhadap energi dan pangan, dan kemudian berujung pada inflasi. Kedua, mengenai pertanyaan apakah APBN masih mampu untuk bisa menjaga rakyat, perekonomian. Kalau kita lihat secara lebih teliti detailnya ya dalam hal ini, size dari APBN kita yang akan meningkat di atas 3.000 triliun pertama kali tahun ini. Tahun ini melonjak ke 3.000 triliun dari 2.750, purely karena kita menaikkan subsidi BBM dan energi lebih dari 3 kali lipat. Dari 152 triliun menjadi 502,4 triliun, dan bahkan kemungkinan karena harga minyak kursnya berubah, kursnya tadinya di 14.450 sekarang di 14.800. Kemudian harga minyak yang tadinya kita estimate untuk 502 itu adalah $100 per barel, ternyata pada bulan Juli kemarin melambung sampai 126, walaupun hari ini turun lagi ke 94. Namun average per year itu di atas 100. Dan volume karena masyarakat sudah mulai beraktivitas, dunia usaha beraktivitas, sehingga kebutuhan terhadap BBM itu meningkat. Nah, komponen 3 ini yang menyebabkan kenaikan subsidi hingga lebih dari 3,5 kali lipat. Inilah yang kemudian menyebabkan volume nominal tentu saja dari APBN kita bisa hit di atas 3.000 triliun.